proses pembuatan coto Makassar. Tahu-taunya kehabisan guys. Hai guys, assalamualaikum. Nah, pertama-tama di sini yang cuci jeroan sama isi-isi perutnya itu adalah pak suami untuk mengeluarkan semua kotoran-kotorannya. Dan lanjut sesi kedua, di sini saya tinggal membersihkannya dengan menggunakan sabun sunlight. Kenapa harus menggunakan sabun sunlight ya teman-teman? Karena biar kuman-kuman dan kotorannya itu benar-benar bersih dan higienis. Sekarang waktunya kita untuk memasak. Nah, kompornya udah dinyalain dan airnya pun udah mendidih. Sekarang kita akan masukkan ini isian perut daging sapinya. Yang kita masak di sini ya teman-teman bukan hanya isian perut sapi, tapi juga kita campur bersama daging-dagingnya sebagian. Dan yang bikin tambah enak itu coto Makassar kalau ada hati sapinya. Belum juga daging sapi memakai masak ya teman-teman. Gasnya sudah habis. Terpaksa kita mau OTW ke rumah Besti ya teman-teman. Ini nih yang bikin para masa penjual gas kehabisan gas. Sebagai pangkalan gas ya teman-teman, biasanya itu kalau memakai sudah sibuk melayani para masyarakat yang membeli gas, disitulah saya lupa untuk menyimpan satu untuk saya siapkan di dapur. Nah, ini memakai udah sampai di rumahnya Bestiku, terus pintunya aku ketok-ketok, ternyata dia ada baring-baring di dalam dan ku pinjamlah gasnya satu, nanti pas datang gas itu baru ku gantikan. Alhamdulillah gasnya udah dapat. Sekarang waktunya kita pulang ke rumah untuk melanjutkan proses memasaknya. Saking buru-burunya di sini memakai udah lupa pakai sendalnya karena jarak di rumah Mama Angga dan rumah Besti itu tidak begitu jauh juga sih. Oke, sekarang kita masuk dan ini gasnya Masya Allah alhamdulillah dapat satu. Sekarang akan kita pasang dulu. Nggak kebayang ya teman-teman, seandainya saja memakai nggak dapat gas pinjaman dari teman memakai, Masya Allah terpaksa kita ke belakang rumah buat cari pelepah kelapa buat masak di kayu api. Nah, ini video kelanjutan di sore hari. Selesai masak per daging-dagingan dan usus sapinya, di sini memakai pergi beli perbumbuannya teman-teman. Terus saya ditemani juga sama Bestiku. Di sini saya beli bawang goreng, beli daun bawang dan perbumbuan buat coto Makassarnya. Semua bumbu udah dibeli, dari perkecap-kecapan, dari per lemon-lemonan, semua merogoh kocek itu sebanyak 73.000. Masya Allah. Selesai beli perbumbuan di warungnya Haji Murni, lanjut kita lagi untuk ngebinte. Nggak afdol ya teman-teman kalau ke Sidoan itu nggak ngebinte. Dan kita kalau udah lihat warung binte buka pasti harus mampir teman-teman. 5.000 dapat semangkok binte udah kenyang alhamdulillah. Oke, sekarang kita lanjut ke perbumbuan. Di sini saya sudah menggoreng kacangnya. Ini dagingnya tinggal mau diiris-iris. Terus perbumbuannya udah harum kemana-mana. Ini dia resep ala memakai ya teman-teman, coto Makassar dengan bumbu amburadul. Yang rasanya itu pasti enak teman-teman. Lanjut proses akhir, ini bumbunya udah kita masukkan ke dalam air ya teman-teman. Terus lanjut lagi, ini kacangnya akan kita blender sehalus-halusnya. Ini proses akhirnya ya teman-teman, tinggal kita masak kuahnya sampai benar-benar matang. Nah, ini prosesnya belum selesai ya teman-teman, masih panjang lagi karena memakai di sini mau buat lontong. Lontongnya itu tidak menggunakan daun kelapa atau daun pondan ya teman-teman, hanya kita bungkus dengan plastik. Padahal kalau membuat lontong dengan daun pisang itu sepertinya enak juga ya teman-teman, karena kapan itu ada postingan dari teman memakai itu buat lontongnya itu pakai daun pisang. Kayaknya itu lebih sedap dan mantap daripada lontong plastik, tapi nggak apa-apa. Asal temannya coto Makassar pasti sudah enak. Alhamdulillah proses pertarungan pembuatan coto Makassar hari ini udah selesai. Di sini memakai udah mandi, lanjut mau ke rumah Mamer buat antarin coto Makassar. Dan setelah sampai di rumahnya Mamer, langsung saya cus pulang kembali ya teman-teman, karena saya akan menikmati prosesnya, nikmatnya kerepotan kerempongan hari ini dengan menikmati semangkok coto Makassar yang pedas, yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah tabarakallah. Sekarang waktunya kita untuk menikmati. Masya Allah tabarakallah, luar biasa nikmatnya itu. Hanya tenggorokan ini yang tahu ya teman-teman. Rasanya itu dari proses capeknya terbitlah kenikmatan yang luar biasa. Oke sih.